Gusti Kanjeng Ratu Pembayun di Bapak Heru. Kalau walau sabun akan lulusan ASKI pertama dan pun berkumpul pun sempat pun malah mangke konangan pulau Samosir. Bekasanipun Iwas Manten pulau menika mengenai dengan bejo sangat sakit nganglang bawono. Pertama menika wonten Expo tahun 70 wonten Jepang, lajeng mampir Filipina, dados guru gamelan wonten KBRI Australia. Bekasanipun kula menetap ngantos ngoyot ing nagari Pamangsam Jam Sanget, dados guru lan mahasiswa S2 S3 ing Wesleyan lan Cornell. Nanging kula taksih WNI ngukui raos nasionalisme kula. Itu kula hanya buyung program tukar tingkar budaya antawisipun Kasultanan ing Ngayogyakarta kaliyan Wesleyan. Mila kula wiwit mangertosi lan kathah bab kabudayaan Kasultanan India. Dados saged kawastanan wilayah ingkang dados subjek KKJ sampun mlebet ing jiwa raga kula. Kelahiran kula Dander, Jawa Timur, kula Tanjung Surakarta, Jawa Tengah. Dan saat menikah tepang saya di beliau Kasultanan India. Matur nuwun sangat ya kemudian lan panitia KKJ yang pun kersa nimbali kula. Saged pun pasang PowerPoint nomor tunggal. Ira-iraan seserah kula dari eksploitasi ke dunia pendidikan kanthi tugelan ira-iraan kesenian Jawa nganglang bawono. Ini saya ganti dengan bahasa Indonesia saja. Ya. Saya akan memaparkan perjalanan kesenian Jawa keluar Indonesia, terutama ke negara-negara Barat dari zaman kolonial sampai masa kini. Saya persilahkan Bapak-Bapak Ibu melihat kronologi pengenalan gamelan di negara Barat. Itu PowerPoint nomor 2. Karena terbatasnya waktu, tidak mungkin saya dapat membicarakan sejarah pengenalan gamelan di dunia Barat tersebut satu persatu. Saya akan fokus pada yang saya beri warna biru, yang lainnya hanya saya singgung sedikit. Yang nomor 2, Mas, PPT-nya nomor 2. Ya. Jadi itu terlalu banyak yang ingin saya ungkapkan, tapi yang namanya yang biru saja. Oh, yang lainnya nanti saya tambah. Secara umum saya bisa merangkum tentang pengenalan awal gamelan di Eropa masa kolonial pada abad ke-19, yaitu bahwa konteks kedatangan gamelan di negara Belanda, Prancis, dan Amerika bukan merupakan misi kesenian yang lazimnya kita ketahui pada periode kemerdekaan Indonesia, tapi kesenian dikirim ke pameran semesta sebagai sarana pengusaha perdagangan dan pemerintah kolonial untuk memajukan industri dan menguntungkan perdagangan mereka. Itu tujuan utama yang tentunya masuk akal bagi kolonial untuk menonjolkan dan katakanlah ngeruk keuntungan dari Indonesia yang terkenal dengan kopi, teh, dan rempah-rempah. Saya bisa PowerPoint nomor 3, Mas, ya, Eiffel Tower. Ya. Jadi ini dulu tahun 1889 ada yang dari rombongan kesenian dari Jawa Barat yang manggung di
tingkat hydropower di Prancis. Ada satu aspek yang menambah daya atau power kolonial diterjemahkan lagi dengan pameran semesta tersebut, yaitu oleh panitia pameran, mungkin banyak antropolognya di Eropa dan Amerika. Pameran semesta dimanfaatkan untuk menjadi ethnographic show, pertunjukan etnografi atau colonial spectacle, yang menunjukkan bahwa peradaban Eropa diagung-agungkan sebagai yang peradaban yang paling tinggi, sedangkan peradaban lainnya dari Asia, Afrika, dan lain negara sebagai peradaban primitif. Bisa PowerPoint nomor 4 dan sambung nomor 5 ya. Dilandasi dua tujuan pameran semesta di mata kolonial tersebut, maka rombongan kesenian yang dikirim ke Belanda, Prancis, dan Amerika adalah rombongan kesenian kepunyaan pengusaha perkebunan teh para Salak di lereng gunung di Jawa Barat. Jadi ini dalam bahasa Jawanya itu miras virus. Selain tujuan utamanya demi kemajuan industri dan perdagangan orang Eropa dan Amerika, maka mengirim kesenian dari perkebunan menjadi pilihan yang tepat. Secara langsung memamerkan teh, kopi, dan lainnya datang dari tempat yang menghasilkannya. Sekaligus juga mendemonstrasikan jenjang kehidupan manusia dari yang modern Eropa dan yang primitif Asia. Mungkin sekarang hadirin bisa menangkap mengapa judul presentasi saya mulai dengan perkataan dari eksploitasi. Itu adalah gambar dari teater di Chicago tahun 1893, penabuhnya dari para Ansala, penabuh pemain apa itu gaya Sunda. Ada juga penarinya, mungkin ada yang PowerPoint berikutnya. Ya, ini penari-penari ini adalah sebetulnya penari dari Mangkunegaran yang sudah turut dalam pemilu itu. Jadi ini ada semacam dinamika percampuran antara gamelan Sunda tapi juga mengiringi Kementerian dari Mangkunegaran. Itu ada rekamannya, tapi saya kira tidak ada waktu untuk mengingatkan. Jadi walaupun kondisi pengiriman kesenian tersebut bernuansa eksploitasi, tapi ada satu aspek positif yang datang dari beberapa pribadi Eropa, individual Eropa. Salah satunya adalah seorang komponis terkenal di Prancis namanya Claude Debussy yang mengagumi suara gamelan sehingga dia menciptakan komposisi-komposisi yang dipengaruhi oleh suara gamelan. Di negara Belanda ada seorang ahli teori musik yang tadinya tidak senang dengan suara gamelan, akhirnya sering mendengar gamelan dan dia menjadi ahli teori tentang gamelan. Jadi memang kadang-kadang kami ketemukan suatu paradoks tentang apa yang terjadi dalam dunia kolonialisme, yaitu kolonialisme yang sangat kejam dalam mengimplementasikan misi kolonial, tapi ada beberapa orang di dalamnya yang mengagumi kebudayaan Jawa. Maka ada semacam dari penulis di India namanya Aziz Mandi yang menyatakan bahwa kolonial itu adalah intimate enemy, musuh yang intim. Salah satu contohnya adalah Raffles yang disebut-sebut kemarin. Bagaimana Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris di Jawa itu sangat kejam. Dia memerintahkan prajurit Inggris menyerang keraton Jakarta, merampas segala macam barang-barang keraton termasuk naskah-naskah kuno. Tetapi dia sendiri sangat tertarik dengan sejarah dan kebudayaan Jawa,
sehingga bisa menulis buku 2 jilid, judulnya adalah The History of Jawa. Ya, mungkin dengan segala bantuan dari bangsawan dan orang-orang Jawa yang dia perintah. Itulah cintanya kepada kebudayaan Jawa sehingga Lacroix membawa pulang ke Inggris barang-barang kesenian termasuk gamelan dan wayang. Sekarang dilanjutkan PowerPoint nomor 8. Terus sebelumnya melanjutkan pengenalan kesenian Jawa di negara barat. Pada tahun 1931 ada pameran semesta di dekat Paris yang dikirim ke sana adalah rombongan gamelan dan tari-tari. Lalu ada 2 event lagi yang tidak saya lupakan, yaitu pada tahun 40-an ada rombongan Sandiworo Dewija dari Rogot Jambi, Jawa Timur, yang melawat ke negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Eropa, kemudian ke Amerika. Selanjutnya rombongan itu pentas beberapa tempat di Amerika. Justru rombongan Dewija itu pernah main film, judulnya The Picture of Dorian Gray, yang mana fotonya bisa Anda lihat di sana. Dewija silo di tengah itu, dan agak kalau ada filmnya itu menari dan menyanyi, tapi nyanyiannya adalah nyanyian Mocopat Jawa, dan ada gendek sana sini, ada seperti nyabunan dan kendang. Nah, itu adalah dengan Dewija. Lalu sekarang saya singkat saja yang Yakun situ nomor 9. Tadi saya katakan kekaguman beberapa orang Eropa terhadap kebudayaan Jawa. Ini adalah seorang seorang pemain bio mendapat pendidikan hukum, tapi dia senang bermain bio dan barang musik di pulau-pulau di Indonesia. Nama beliau adalah Yakun, dan dia begitu datang di Jawa mendengar gamelan, gandrung kapuramu dengan gamelan, sehingga 15 tahun dia meneliti gamelan di Jawa, tapi juga di Bali, di Pulau Nias, dan di Papua dan lain pulau-pulau yang lain. Lalu muridnya namanya Mantelhood, itu dari Amerika, mendirikan etnomusikologi program di UCLA, di University of California di Los Angeles, dan itu dua individual ini, Yakun sama Mantelhood, yang bisa menyebarkan pengetahuan kesenian Jawa di Eropa dan di Amerika yang dulu yang pionirnya lah. Saya kira PowerPoint-nya sudah selesai, Mas. Saya tidak perlu ditayangkan lagi. Sedikit tentang mata kuliah kesenian di universitas di Amerika. Memang pada awal abad ke-20 ada gebrakan baru dalam dunia akademik di Amerika, yaitu pendidikan yang tadinya menganggap akademik itu suatu studi, sesuatu yang bersifat teoritis, menghendaki memasukkan musik dalam kurikulumnya. Tidak hanya teori musik, tapi juga praktek musik. Apa yang terjadi selanjutnya adalah timbulnya penyebar luasan program-program gamelan di banyak universitas di Amerika dan di Eropa, merembet ke perkumpulan-perkumpulan gamelan yang tidak berafiliasi dengan program di universitas, dan juga komponis-komponis yang mencipta komposisi yang bergamelan.
Jadi tidak diragukan lagi, kami harus bangga gamelan go international. Tapi kebanggaan itu kadang-kadang terlalu dibesar-besarkan oleh kami sendiri, sehingga ada celetukan seperti wah nanti kami harus belajar gamelan di luar negeri. Itu gambaran yang salah. Mungkin kalau di bidang keilmuan, metodologi, memang kami masih harus banyak menimba karya-karya akademik dari negara barat. Maka kolaborasi antara intelektual Indonesia dan Barat akan selalu bermanfaat. Tentu kalau mengenalkan gamelan di luar negeri juga tidak bisa lepas mengenalkan tari-tarian dan wayang. Memang semua pameran semesta yang sudah saya paparkan tadi juga mempresentasikan tari-tarian dan wayang, tapi ya sekedar demonstrasi atau cuplikan beberapa adegan saja. Hanya pada tahun depan ada beberapa jalan yang didatangkan di beberapa universitas di Amerika yang kadang-kadang mendalam sampai lebih dari 3-4 jam. Sudah diketahui oleh hadirin semua, wayang karya dengan imagery dan metafora hidup sejarahnya panjang dan sebagai warisan barang tak benda dunia. Tapi mulai tahun 80-an ada satu topik tentang wayang yang sering mendapat perhatian dari kalangan cendekiawan di Indonesia maupun di luar Indonesia, juga seniman wayang itu sendiri, yaitu tentang perkembangan wayang masa kini. Salah satu pertanyaannya adalah apa dampaknya setelah alat penyinaran wayang lencong diganti dengan bohlam listrik. Padahal kalau menurut filsafatnya dari unsur-unsur pertunjukan wayang, kelir wayang sendiri dalam gamelan dan lencong yang dianggap paling tua dan paling berkuasa adalah lencong, sinar. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti ingat cerita tentang Pangeran Puger menyerap cahaya samrico lembut keluar dari vital organnya Raja Amangkurat yang menjadikan Pangeran Puger bisa naik tahta. Begitu juga cerita-cerita tentang pemilihan lurah karena ada pulung yang masuk ke rumahnya dan lain sebagainya. Kebetulan bapak saya itu dulunya adalah tukang cikar yang bertemu di cikar berubat sapi. Tapi bapak saya bisa menjadi berubat blender mungkin karena ada pulung itu. Tapi saya tidak ingat karena saya hanya berumur 3-4 tahun. Pada pertunjukan wayang ini dia setelah pertunjukan selesai, dalamnya harus mengadakan ritual mengembalikan cahaya penyinaran pertunjukan ke alam, ke dewa matahari. Jadi sinar alam api itu mempunyai daya power dalam pertunjukan. Pertanyaannya sekarang adalah kalau penyinaran wayang diganti dengan bohlam listrik, itu hasil teknologi modern, apakah daya atau power kuasanya masih sama dengan pertunjukan wayang memakai lencong? Ya, ini mungkin menjadi diskusi penggemar wayang, seniman wayang dan orang akademik. Walaupun siapa saja akademik atau non-akademik tidak menolak bahwa inovasi kesenian selalu terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Dalang Tibadi Marcos Sabto almarhum, nothing zaman kelak. Justru
akhir-akhir ini Ki Purwoasmoro malah menggalakkannya dengan pernyataan bahwa kelanggengan itu tidak ada, yang langgeng adalah perubahan. Tetapi perubahan penyinaran pertunjukan wayang tetap menjadi pembicaraan untuk direnungkan, dikonsepsi kalau perlu ditingkatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya cintai, hanya itulah yang bisa saya paparkan. Saya tidak bisa urun-rembuk banyak tentang tema KKJ yang sangat komprehensif dan kompleks tentang merancang strategi untuk supaya kebudayaan Jawa nilai-nilainya yang luhur bisa nganglang bawono yang lebih luas dan bermanfaat bagi manusia di mana saja. Sering juga kita merasa iri dengan Korea Selatan yang sudah banyak dibicarakan dalam pembukaan, yang bisa melejitkan drakor dan K-pop-nya seantero dunia. Tapi harus diingat bahwa keberhasilan drakor adalah hasil dari apa yang dinamakan Korean Wave, yaitu menyebarkan budaya populer melalui media massa dengan perangkat sekalian. Perangkatnya adalah TV-nya, smartphone-nya Samsung, lalu untuk sarana menyebarkannya budaya pop Korea melalui Facebook dan media massa lainnya. Itu semua dilakukan Korea untuk menandingi peredaran film oleh Jepang dan Amerika. Jadi tujuan utamanya untuk katakanlah ngeruk uang. Orang Korea sendiri sekarang juga ada rasa was-was karena drakor dan K-pop dikemas untuk dunia luar Korea, maka bertendensi membentuk budaya pop non-Korea, sehingga dikhawatirkan sifat-sifat non-Korea itu masuk kembali ke Korea, bisa mempengaruhi kesenian asli Korea sendiri, sehingga orang Korea mungkin bisa kehilangan karakter Koreanya sendiri. Ini seperti yang dipaparkan dalam buku judulnya dalam New Korean Wave, Transnational Cultural Power in the Age of Social Media. Saya bisa membayangkan kalau gamelan tersebar seantero dunia hanya melalui gending dolanan ayo buyu atau cocak rawa yang ada serunya itu, bagaimana nasib gending-gending klasik meditatif seperti Kumbang Moro dan lainnya? Maka tentunya harus ada keseimbangan antara budaya pop dan budaya klasik. Memang transformasi kebudayaan merupakan hal yang tidak mudah dipecahkan. Waktu ini kami menghadapi periode transisi yang sangat intens. Kiranya kami ditantang untuk menentukan sikap. Memang itu konsekuensinya menghadapi kebudayaan dalam transisi. Kalau saya diperkenankan pamer sedikit, saya sedang menggeluti topik ini dalam menyiapkan buku yang akan terbit di dalam mudah-mudahan tidak lama lagi. Judulnya adalah History and Myth, Interculturalism and Interreligiosity. Lalu ada subheadingnya The In-Between in Japanese Performing Art. Kira-kira terjemahnya adalah sejarah dan mitologi, temu silang budaya dan agama, seni pertunjukan Jawa dalam dunia perantaraan. Nah, dunia perantaraan ini adalah kuncinya. Dunia yang kami alami sekarang. sekarang dan pada masa-masa sejarah tertentu sebelumnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek ingkang kula hormati, kula tresnani, makaten wau ingkang saged kula aturaken, matur nuwun sanget awit saking kawigatosan panjenengan sadaya, mbok bilih wonten Lentah lan Rembag, seret para utawi bab ingkang andadosaken sengkeling penggalih panjenengan. Kula nyuwun bumi pangapunten, matur nuwun. Matur suwasmi sanget dumateng Bapak Sumarsan kalian materi kang sampun dipun paringaken wonten ing forum pleno panel Kongres Kebudayaan Jawa ingkang kaping 3 menika. Kita sedaya bangga mongkok dumateng Bapak Sumarsan ingkang saged mbekta kabudayaan Jawi menika nganglang bawana awit saking kiprah intelektualipun Bapak Sumarsan. Mangke mesti kemawon badhe dipun ikuti, bagi pun tiru kalian para sutresna kabudayaan Jawi wonten ing mriki supados kabudayaan Jawi saged nganglang bawana. Untuk sementara Bapak Sumarsan bisa break sebentar karena kita nanti masih akan mendengarkan presentasi dari dua pemateri, yakni Bapak Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra, MA MPhil, dan Bapak Rahmat Joko Prakoso, MSN. Lagi tak Bapak ingkang saged maringaken materi kabudayaan menika tingkatanipun sampun brahmana. Terus Bapak. Baiklah kepada para hadirin untuk materi yang diberikan Profesor Sumarsan, saya pikir bisa dipahami, bisa direnungkan, dan nanti kalau masih ada sisa waktu bisa dipertanyakan. Tapi yang paling penting bahwa untuk bisa menjaga, melestarikan, dan menerbangkan kebudayaan Jawa itu nganglang bawana, itu harus dijalin kerjasama internasional Indonesia dan juga luar negeri, utamanya para ahli dan juga para intelektualitasnya. Itu yang paling penting. Baiklah, menginjak paparan yang kedua akan disampaikan penjelasanipun Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra, MA MPhil. Namun sebelum beliau menyampaikan materi, akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Profesor Hedi adalah guru besar antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, dan beliau lahir di Yogyakarta pada hari Jumat Pahing 28 Mei 1954. Nah, ini ada riwayat pendidikan antropologi dari Universitas Gadjah Mada, sarjana muda waktu itu 1973 hingga 1976. Lalu juga menempuh di Universitas Indonesia, yaitu sarjananya 1978-1980. Waktu itu MA, Master sarjana. Lalu ini ada Rijksuniversiteit Leiden Belanda, pasca sarjana juga 1980, 1982, dan Columbia University Amerika Serikat, ya, MA 1986, lalu Master of Philosophy 1989, lalu PhD 1993. Nah, itu
riwayat pendidikan beliau, dan kita bisa pahami bahwa dengan kiprah beliau di dunia pendidikan yang seperti itu, beliau pasti memahami secara dalam tentang apa yang mau disampaikan, sehingga ini sangat bagus kesempatan bagi kita semua untuk memperhatikan apa yang disampaikan Prof. Hedi. Prof. Hedi akan membawakan materi Sabto Gati, jadi materi yang sangat penting untuk Kongres Kebudayaan Jawa ketiga ini, yaitu Sabto Gati, basis filosofi budaya Jawa Anjayeng Bawono. Itu sangat penting dan mohon diperhatikan karena nanti dalam sidang komisi Sabto Gati itu akan menjadi bahasan yang paling penting, sehingga akhirnya kita semua bisa melorongkan hasil dari Kongres Kebudayaan Jawa itu pada hasil-hasil yang betul-betul kita harapkan untuk keberlanjutan tentang Kongres Kebudayaan Jawa yang ketiga ini. Untuk seterusnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Hedi untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Ya, matur nuwun, Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Matur sangat nuwun Mas Moderator awit wektalipun kangge presentasi kula dinten menika jam menika ini Sabto Gati Budaya Jawa sebagai basis filosofis, kira-kira mengatakan. Baik Bapak sekalian, ini topik yang memang berat, tapi saya coba untuk membuatnya lebih ringan sehingga kita bisa paham saja seperti apa Sabto Gati ini ketika menjadi basis dari upaya untuk menjadikan kebudayaan Jawa itu Anjayeng Bawono. Slide-nya Mbak, Mas. Slide terus. Ya, lagi. Ya, matur nuwun. Dados ingkang pertama, kebudayaan Jawa adalah jati diri nasional bersama kebudayaan lokal yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebudayaan Jawa adalah sendi dasar pembangunan bangsa, khususnya pada masyarakat Jawa. Kemudian yang ketiga, kebudayaan Jawa adalah kekuatan pilar penyangga kesatuan negara RI. Kemudian kebudayaan Jawa adalah paku nilai-nilai luhur perilaku kepemimpinan nasional. Kemudian kelima, kebudayaan Jawa adalah benteng penangkal erosi identitas lokal dan nasional. Dan enam, kebudayaan Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Dan ketujuh, kebudayaan Jawa adalah daya mental spiritual tata pergaulan internasional. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita perhatikan 7 poin tadi, maka kita akan melihat bahwa yang bisa menjadi landasan untuk Anjayeng Bawono, ini menurut interpretasi saya, ya, tentu Ibu dan Bapak boleh memiliki interpretasinya sendiri, maka itu adalah poin ke-6 dan ke-7. Ya. Jadi kebudayaan Jawa Anjayeng Bawono ini adalah cita-cita orang Jawa, kita semua kalau sepakat, itu paling tidak yang ada di kongres ini, gitu kan. Karena banyak juga orang Jawa yang di luar sana jutaan yang mungkin juga tidak tahu apa itu Anjayeng Bawono, gitu. Nah, paling tidak kita yang di kongres ini sebagai orang Jawa ya, punya cita-cita ya, membuat budaya Jawa, budaya mereka lebih mewarnai, lebih mempengaruhi budaya global. Itulah tafsir saya mengenai Anjayeng Bawono. Ya. Apa landasan filosofis semangat? Ini saya singkat, mohon maaf. Bujeng Wono, ya. Budaya Jawa Anjayeng Bawono. Ini kadang-kadang agak terlalu panjang. Saya singkat aja, iseng aja ini. Bujeng Wono yang berasal dari Sabto Gati. Ya. Itu adalah poin ke-6. Kebudayaan Jawa adalah cahaya nilai global dalam dunia nasional. Ini ada kata-kata global. Jadi disinilah saya merasa ini yang bisa nyambung dengan persoalan Anjayeng Bawono. Ya.
Kemudian kebudayaan Jawa adalah daya mental, spiritual, tata pergaulan internasional. Lagi-lagi internasional. Nah, Anjayeng Bawono adalah internasional, ya kan? Jadi poin 6 dan 7 inilah yang menurut saya paling relevan, paling langsung bisa nyangkut ya, dengan upaya yang akan kita lakukan yaitu Anjayeng Bawono di kebudayaan Jawa tersebut. Ya. Nah, Saptogati yang 1-5, lanjut Pak slide-nya, itu lebih menekankan aspek kejawaan dan nasionalitas dari budaya Jawa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monggo dipun waos malih mangke Saptogati leres menapa boten ewan kang kawula aturaken menika ya. Nah, apa makna kebudayaan Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam tingkat nasional? Dalam Saptogati yang sudah dirumuskan, kita tidak melihat bagaimana kalimat ini dijelentrehke, dionceki gitu ya, dan dipaparkan kembali. Apa yang kita temukan di bawahnya adalah rekomendasi-rekomendasi. Karena itu saya merasa perlu untuk mencoba menafsirkan ya, apa makna dari frase atau kalimat kebudayaan Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Ini Saptogati yang ke-6. Nah, saya menafsirkan cahaya pemahaman itu adalah pengetahuan yang lahir, muncul, timbul dari memahami sesuatu. Jadi ini adalah cahaya yang dihasilkan oleh pemahaman atau pengetahuan, inspirasi yang dihasilkan oleh pemahaman atas sesuatu. Ya. Tapi kita juga bisa memaknai cahaya pemahaman itu adalah cahaya yang kita gunakan untuk memahami, ya, memahami sesuatu yang ada di luar. Jadi ini adalah cahaya yang menghasilkan pemahaman. Kalau tadi adalah cahaya yang dihasilkan, tapi ini adalah cahaya yang menghasilkan. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi bisa dirangkum dalam satu kata cahaya pemahaman. Ini cahaya kita hasilkan atau cahaya yang menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu. Ya. Lanjut, itu adalah pemahaman terhadap kata cahaya pemahaman. Ya. Kemudian nilai global, apa sih nilai global ini? Gitu kan? Kita bertanya-tanya. Dapat ditafsirkan menurut saya sebagai seperangkat pedoman untuk menentukan baik dan buruk. Karena yang namanya nilai itu gunanya adalah menentukan baik dan buruknya sesuatu. Ya. Oh ini baik, oh ini buruk. Ya, kita memberi nilai baik, nilai buruk. Itulah yang namanya penilaian. Ya. Jadi nilai-nilai itu kita gunakan. Wong Jawa ki apa ya, misalnya dengan pepatahnya rukun agawe santoso, ya kan, ras. Oh berarti nilai yang penting buat orang Jawa itu rukun. Ya. Rukun kemudian menjadi nilai untuk menentukan apakah seseorang itu baik dan buruk. Oh wong iki seneng congkrah, elek. Oh wong iki seneng rukun, apik. Nah, itu. Jadi nilai itu pedoman untuk menentukan baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat global, karena kita pakai global, ya, internasional. Ya. Dan nilai global bermakna juga nilai universal. Ya, kita bisa mengatakan demikian. Ya. Ini kalau kita sepakat. Kemudian dalam bingkai nasional dapat ditafsirkan sebagai dirumuskan, dinyatakan, diwujudkan melalui perangkat simbol yang bersifat nasional, terutama bahasa Indonesia. Dengan demikian, budaya Jawa Anjayeng Bawono tidak kehilangan cirinya sebagai salah satu unsur dalam sistem budaya Indonesia. Jadi walaupun kita punya Saptogati, tapi rumusannya bisa juga dalam bahasa Indonesia, kan? Karena kemudian kita berada dalam bingkai nasional. Sama juga kita punya nilai-nilai global, tapi bisa kita bingkai dalam bingkai kebudayaan nasional kita Indonesia. Dan yang paling jelas mengekspresikan keindonesiaan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah bahasa Indonesia.
Ya. Begitu kita bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik, oh wong Indonesia. Ya. Begitu bisa ngomong bahasa Jawa dengan baik, oh wong Jawa. Ya kan? Identitas kesukubangsaan kita, nasionalitas kita itu tercermin pertama kali dari cara kita ngomong. Ya. Bahasa kita, bahkan logat atau dialek kita. Ya. Saya itu kalau di Jakarta, ya, saya kadang-kadang heran. Ya. Begitu naik taksi Bluebird, ya, ditanya, Bapak mau ke bandara? Sampun asring datang bandara, loh, tadi pakai bahasa Indonesia, kok sekarang pakai bahasa Jawa? Oh, rupanya dia mendengar logat saya, ini logat orang Jawa. Ya, kemudian dia bertanya dalam bahasa Jawa. Ya. Jadi kejawaan itu sadar atau tidak sadar terbawa ya dalam diri kita, dan itu sangat utama melalui bahasa Jawa. Nah, karena tadi nilai global dibingkai dalam bingkai nasional, maka bingkai yang paling mudah ditengarai dan juga paling mudah dan paling utama untuk menyatakannya tidak lain adalah bahasa Indonesia. Nah, dinyatakan, diwujudkan selaras dengan ideologi nasional Indonesia, yaitu Pancasila. Ya. Nah, atas dasar pemaknaan beberapa frase tadi, maka kemudian kalau Ibu dan Bapak sepakat, ya, di sini saya menafsirkan, memaknai cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Ya. Budaya Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional, tidak lain atau dapat dimaknai sebagai pengetahuan yang digunakan untuk ya, dan dihasilkan dari mempelajari sesuatu yang melahirkan pedoman mengenai baik dan buruk yang bersifat global, universal, dan dirumuskan melalui perangkat simbol nasional Indonesia serta selaras dengan ideologinya. Ya. Ini kurang lebih makna dari budaya Jawa adalah cahaya pemahaman nilai global dalam bingkai nasional. Mungkin juga, waduh, kok mumet ya, terlalu filosofis ya. Saya padatkan, nanti kalau kemudian diminta uraikan, ya kita bisa menguraikannya lebih lanjut ya. Tapi untuk kali ini mungkin cukup ya, bahwa maknanya kurang lebih seperti ini. Ya, karena cahaya pemahaman itu apa sih? Ya, abstrak. Tapi ketika oh ini adalah pengetahuan yang digunakan untuk dan dihasilkan belajar sesuatu, oh itu toh maksudnya. Kita jadi lebih ngerti. Tapi kalau ini masih terasa abstrak, ya nanti kita uraikan lagi gitu kan, supaya lebih mumpuni. Ya. Ini upaya untuk membuat definisi atau frasa atau kalimat ini menjadi lebih mudah dimengerti. Ya. Kemudian yang kedua, lanjut slide-nya, apa makna kebudayaan Jawa adalah daya mental, spiritual, ya, tata pergaulan internasional. Nah, ini yang lebih susah lagi. Monggo Pak slide-nya Mas. Apa maknanya? Kok belum berubah slide-nya Mas? Ya, apa makna kebudayaan Jawa adalah daya? Ini lebih abstrak lagi menurut saya juga. Ya, daya mental spiritual apa sih ini? Ya, tata pergaulan internasional apa sih ini? Gitu. Nah, mari kita coba memaknainya dengan lebih sederhana. Daya mental spiritual adalah kekuatan, kemampuan kognitif dan afektif pikiran dan perasaan yang ada pada diri manusia yang didukung oleh kekuatan rohani. Jadi kalau daya mental mungkin tanpa rohani, tapi kalau spiritual, nah ini ada aspek rohaniannya, ada aspek spiritualitasnya. Nah, tata pergaulan internasional adalah pedoman berperilaku dan bertindak dalam hubungan antar bangsa. Ya. Dengan demikian, ya, lanjut slide-nya. Budaya Jawa adalah daya mental spiritual tata pergaulan internasional dapat dimaknai sebagai kekuatan, kemampuan kognitif dan afektif yang ada pada diri manusia yang didukung oleh kekuatan rohani yang lahir dari dan digunakan sebagai pedoman dalam interaksi orang Jawa dengan bangsa-bangsa lain. Mohon maaf kalau ini juga terlalu masih filosofis dan memusingkan. Kalimatnya kok panjang sih?
Ya kalau mau dibuat pendek harus dipotong-potong, nah, itu juga rumusannya jadi panjang. Gitu ya. Tapi oke lah, paling tidak kita bisa mencoba mengurai ya, saptogati yang rumit dan abstrak tadi menjadi sesuatu yang lebih konkret yang kita pahami. Nah, dengan demikian kita akan bisa membumikannya dalam proses membuat budaya Jawa Anjayeng Bawono atau Bujeng Wono. Lanjut Mas dan Mbak, slide-nya. Sekarang apa sih pengertiannya Anjayeng Bawono? Ini saya mencoba menafsirkan spirit, ya, semangat ya disodorkan oleh Dinas Kebudayaan DIY berkenaan dengan soal Anjayeng Bawono dari kata jaya, anjaya membuat jaya, ing ya, anjaya ing itu menjadi anjayeng. Nah, biasanya begitu. Ono ing ngendi tadi neng ngendi, gitu loh. Nah, ini kalau ahli linguistik sudah ngerti. Ya. Anjayeng Bawono artinya berjaya di dunia, itu makna yang pertama, Ibu dan Pak sekalian. Jadi kita bisa memaknainya dengan dua makna minimal. Ya. Makna pertama, Anjayeng Bawono itu berjaya di dunia. Apa artinya? Dia tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempengaruhi sebagian besar budaya bangsa-bangsa di dunia. Kalau dia hanya tumbuh dan baik dengan baik, berkembang dengan baik di tanah Jawa, nah itu Anjayeng ing tanah Jawa, ya. Belum Anjayeng Bawono itu. Kalau dia tumbuh berkembang dengan baik di Republik Indonesia, nah dia Anjayeng ya, Indonesia, ya. Jaya di Indonesia. Nah, kalau Anjayeng Bawono harus dunia dong. Nah, kalau dunia ini apa artinya? Bangsa-bangsa di dunia, dan itu tidak hanya satu dua bangsa. Ya, mestinya ya sebagian besar. Sebagian besar itu berapa? Ya tergantung berapa jumlah bangsanya. Gitu. Nah, kita bisa ngitung nanti. Ya. Dan ini bisa menjadi tolak ukur. Ya, apakah budaya Jawa itu sudah anjayeng atau belum? Makna kedua, anjayeng itu juga menjayakan dunia. Membuat dunia itu menjadi berjaya, ya kan? Nah, membuat dunia lebih berjaya, membuat kehidupan manusia di dunia menjadi lebih baik secara material maupun spiritual. Nah, inilah dua makna minimal dari frase Anjayeng Bawono. Nah, monggo bisa sepakat, bisa tidak. Ini sebuah tawaran saja. Lanjut, Mbak, slide-nya. Nah, dua makna ini berbeda tetapi saling mengisi, saling menguatkan. Ya. Jika kebudayaan Jawa berjaya di dunia, maka dunia akan lebih berjaya. Kira-kira kan begitu. Ya toh? Nah, ini dua hal yang berbeda. Kita menjayakan dunia, ini proses itu. Kemudian dengan ketika dunia ini sudah menjawab, dia juga menjadi lebih berjaya. Nah, bagaimana bisa demikian? Ketika budaya Jawa semakin berpengaruh di dunia, semakin masuk dalam kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia, maka dunia akan menjadi lebih baik secara material dan spiritual. Karena banyak unsur budaya Jawa yang material maupun spiritual menjadi sarana kehidupan dan pedoman hidup bangsa-bangsa lain di dunia. Aku bilang karepe wong Jawa, ya kan? Iyalah, ya kan? Ini pancen karepe wong Jawa atau karepe wong Amerika, ya. Karepe wong Amerika ya budaya Amerika Anjayeng Bawono, ya kan? Tapi ya kan saya sebagai orang Jawa boleh kok punya hak itu. Oh boleh, ya sangat boleh, gitu kan? Nah, jadi kita bisa mengatakan inilah semangatnya kurang lebih, ya. Monggo apakah Ibu dan Bapak share atau mengikuti semangat ini, ya itu persoalan yang lain. Tapi inilah semangat yang diusung oleh kongres kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah budaya Jawa Anjayeng Bawono ini adalah sebuah realitas kenyataan di masa kini,
atau kenyataan yang dicita-citakan terwujudnya di masa yang akan datang? Ini pertanyaannya. Jika budaya Jawa Timur adalah sebuah realitas, apa buktinya? Jika sebuah cita-cita, bagaimana mewujudkannya? Inilah pertanyaan kita. Mari kita lihat satu persatu. Realitas masa kini, budaya Jawa telah tumbuh dan berkembang dengan baik di dunia, terutama tentu saja di Indonesia. Ya, orang Jawa telah menyebar ke berbagai tempat di dunia, sehingga ada diaspora Jawa di dunia. Suriname, New Caledonia, Belanda, ini paling tidak. Tapi kok baru 3 negara? Kalau itu belum bawana, monggo. Ya kan? Berbagai unsur budaya Jawa telah menyebar ke berbagai tempat di dunia dan turut mewarnai budaya setempat, terutama di Suriname. Nah, ini sudah ada. Lanjut, Mas, Mbak. Pertanyaannya, apakah budaya ya, ini sudah. Terus, Mas, Mbak, itu tadi. Terus, nah, kita bisa melihat orang Jawa sangat bangga dengan peradabannya yang tumbuh dan berkembang di abad 10 ketika Eropa masih dalam kegelapan. Abad 9-10 kita sudah menghasilkan Candi Borobudur Prambanan. Eropa belum apa-apa, ya, jauh, ya kan? Ya. Nah, tapi kita sudah punya ini, jadi kita tentu boleh bangga dong. Ya. Kemudian lanjut, selainnya kita punya yang di Jawa Timur, ya kan, Candi Singosari, Candi Trawulan dan sebagainya. Lanjut, kita punya naskah yang bagus, ya kan, sangat mengagumkan. Ya. Kemudian tentu di sana ada nasihat-nasihat filsafat, ya, yang tadi sudah disinggung. Nah, terus, masalahnya adalah unsur-unsur budaya Jawa belum sangat luas tersebar di dunia, belum menjadi budaya global, belum terlihat unsur Jawa dalam budaya global. Kalau kita lihat budaya global, ya, dulunya pasti Inggris, kemudian terasa diwarnai Jepang, ya kan? Kemudian terasa sekarang diwarnai Korea. Inilah yang kita rasakan. Ya. Budaya Jawanya belum mewarnai kecuali Suriname. Ya, itu tampak jelas. Ya. Nah, juga belum tampak usaha orang yang bekerja di kalangan orang Jawa untuk membuat budaya mereka lebih mewarnai budaya global. Jadi tidak ada upaya yang jelas dari upaya orang Jawa ini untuk membuat budayanya memang mengglobal. Nah, ini yang jadi masalah kita, ya, bahwa ternyata Bujeng Wana tadi adalah masih keinginan, cita-cita, angan-angan, mimpi. Nah, mari kita mencoba menunjukkan mimpi atau angan-angan tersebut. Lanjut. Selanjutnya, nah kita lihat bagaimana di Suriname. Ya, ada monumen peringatan kedatangan orang Jawa pertama, yaitu Agustus 1890. Lanjut, ya, ada Putri Jawa Suriname. Nah, malah di sini nggak ada ya. Adanya Putri Jawa Tengah, Putri Yogyakarta, gitu kan. Tapi di Suriname ada Putri Jawa Suriname 2022. Matrons presentary way the 15 contestant one Putri Jawa ini. Dengan bangga kami persembahkan 15 kontestan dari Putri Jawa Suriname 2022. Wah, keren ya. Hebat ini Suriname ya. Ada Putri Jawa ini. Kemudian ada, lanjut Mas Mbak, gamelan. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Promasam dengan panjang lebar bagaimana orang-orang Barat mempelajari, orang Amerika mempelajari gamelan. Lanjut Mas Mbak, slide-nya. Nah, kita bisa melihat apa dasar pikiran Anjay Bawono. Kok kita budaya Jawa itu harus Anjay Bawono? Capek-capek, repot-repot apa sih kayak gitu? Apa pandangan dasarnya? Pandangan dasarnya, asumsi dasarnya kurang lebih begini Pak, Ibu dan Pak sekalian. Budaya Jawa yang telah berkembang mencapai peradaban, ya, dianggap memiliki unsur-unsur budaya yang dipandang layak untuk diperkenalkan pada bangsa-bangsa lain dan dapat mereka gunakan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual. Di sini ada asumsi tentu saja
bahwa apa yang ada di luar sana belum sebaik yang kita inginkan atau yang kita miliki. Lanjut. 2. Kehidupan manusia di masa kini, slide-nya dianggap belum ideal, kurang sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan hidup Jawa. Orang Jawa mungkin merasa terusik, merasa terancam dengan arus globalisasi yang nilai-nilainya sangat berbeda, ya. Sopan santunnya berbeda. Nah, yang ketiga, budaya Jawa dirasakan semakin terpinggirkan dari kehidupan orang-orang Jawa sehingga dirasakan adanya krisis, keadaan yang semakin tidak nyaman. Ya, saya kira banyak orang-orang tua Jawa yang merasakan hal ini. Ya, sering mereka mengeluh, cah-cah saiki ora ngerti unggah-ungguh, cah-cah saiki reso basa Jawa kromo, cah-cah saiki ngene ngono macam-macam, ya. Keluarnya gitu, cah-cah saiki gitu ya, anak-anak sekarang gitu ya. Nah, mungkin semangat itulah yang kemudian ya, membuat agar budaya Jawa, peradaban Jawa tidak semakin terpinggirkan dan lambat laun ditinggalkan. Tetapi kita usahakan sebaliknya, yaitu semakin berkembang dan mewarnai kehidupan manusia di dunia, semakin mewarnai budaya global. Nah, disinilah kemudian budaya Jawa perlu Anjayeng Bawono. Ya. Nah, apa strategi pokoknya Anjayeng Bawono? Lanjut, Mas dan Mbak. Sekali lagi, dan Bapak sekalian, saya hanya memicu pokok pikiran, menawarkan pokok pikiran untuk memicu diskusi, ya, dan ini tentu saja bisa kita diskusikan nanti dalam komisi-komisi. Pertama, orang Jawa harus dapat menawarkan unsur-unsur budaya baru yang relevan dengan kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, orang Jawa harus mampu melakukan inovasi. Kata kuncinya adalah inovasi, pembaharuan, ya, melakukan hal yang baru, yang lebih baik, ya, yang dapat ditawarkan pada kehidupan di masa kini. Kemudian orang Jawa harus dapat menyebarkan unsur-unsur budaya mereka ke negeri-negeri lain, ke bangsa-bangsa lain, dan menunjukkan bahwa unsur budaya mereka dapat membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik. Orang Jawa harus mampu mendifusikan unsur budaya mereka. Kata kuncinya adalah difusi, menyebarkan. Lanjut, Mas dan Mbak, mengapa demikian? Karena dari para ahli kebudayaan, ahli antropologi, arkeologi, sejarah, kita belajar adanya hukum perkembangan kebudayaan, yaitu kebudayaan hanya akan tumbuh dan berkembang di sebuah masyarakat jika warga masyarakat tersebut mampu melakukan inovasi-inovasi dalam berbagai unsur budaya yang mereka miliki. Kata kuncinya adalah inovasi. Kebudayaan hanya akan dapat tumbuh dan berkembang dalam banyak masyarakat atau bangsa. Ini yang kedua, jika unsur-unsurnya dapat disebarkan dalam banyak masyarakat atau bangsa dan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Kata kuncinya adalah difusi. Korean Wave itu intinya adalah inovasi dan difusi. Orang Korea itu dulu nggak melakukan inovasi, jadi biasa-biasa saja. Tapi mereka melakukan inovasi luar biasa dalam teknologi, dalam musik, dalam seni, film, musik. Maka muncullah ya, film-film Korea, teknologi Korea. Tapi kalau itu hanya tinggal di Korea, tidak ada Korean Wave, Ibu dan Pak sekalian. Korean Wave terjadi karena mereka membawa budaya mereka ke luar negeri dengan dukungan dana yang tidak sedikit. Jerbasuki Mowobeo, ini semboyan provinsi Jawa Timur, ya. Jadi memang yang namanya kalau mau mulya itu ya perlu biaya gitu, nggak bisa gratisan gitu ya. Nah, lanjut, inovasi kebudayaan dapat terjadi dilanjut dari hukum perkembangan tadi ya, bila mana situasi dan kondisi dalam masyarakat memungkinkan.
Kita harus menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang membuat orang Jawa aktif melakukan berbagai inovasi. Diberi insentif, diberi perlindungan kekayaan intelektual. Nah, nanti kalau dicolongi, dicuplek, kemudian diduplikat dan dia nggak dapat apa-apa, malas orang itu berkreasi. Itulah mengapa orang Barat itu sangat melarang plagiarisme. Dampak plagiarisme itu yang rugi society, bukan individu, bukan hanya individu. Tapi pertama individu yang berkreasi, tapi lama-lama individunya malas berkreasi karena nggak ada insentifnya, nggak ada perlindungannya, akhirnya masyarakatnya yang rugi. Itulah yang terjadi. Mengapa di Barat plagiarisme sangat dilarang? Meniru musik orang lain itu minta izin, ya kan? Nggak asal begitu saja. Ada aturannya. Nah, yang kedua, individu warga masyarakat memiliki pemahaman tentang inovasi dan difusi kebudayaan dan dapat melakukannya. Sehingga ini sajane meniru, durung inovasi. Inovasi itu kudu ngene, kudu beda, sing beda apane, orang pengen internet kan. Nah, perlu telaah yang betul-betul teliti mengenai apa bedanya genre kata wayang kulit satu dengan wayang kulit yang lain. Saya katakan, misalnya musik Jawa sudah ada inovasinya. Contoh yang paling konkret yang sekarang sangat digemari, campur sari ya. Campur sari itu kan sangat populer di mana di Jawa Timur, ya kan? Dan itu dari Pak Mantus almarhum. Luar biasa loh itu Pak. Itu kreasi seseorang yang menggabungkan Jawa dan Barat. Hasilnya campur sari. Dan berapa grup campur sari ada di sebuah kelurahan. Saya pernah penelitian di daerah Mataram, Jawa Timur sana. Satu kelurahan itu bisa 26 perkumpulan campur sari. Coba, Masya Allah, saya terkejut. Satu kelurahan 26 perkumpulan campur sari. Nah, ini yang penting, ya, kita perlu memahamkan bagaimana inovasi difusi ini. Peningkatan pemahaman dan kemampuan individu untuk melakukan inovasi dan difusi di berbagai bidang, ya, ini menjadi penting dan ini berarti kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan itu minimal. Ya. Nah, difusi penyebaran kebudayaan itu juga ada dua macam Bapak sekalian. Ya. Inovasi pun ada berbagai macam tergantung pada bidangnya, apakah seni musik, ya, ataukah teknologi, atau kesehatan, atau ekonomi, ada macam-macam. Nah, penyebaran budaya itu ada yang dalam masyarakat, intra-society, intra-cultural, misalnya dari golongan masyarakat Jawa ini ke golongan masyarakat Jawa yang lain itu dalam masyarakat Jawa, atau inter-society, inter-cultural, antar masyarakat. Dan inilah yang sebenarnya kita inginkan, ya, supaya terjadi globalisasi. Nah, metode dan strategi difusi budaya pada masing-masing jenis difusi berbeda-beda. Menyebarkan unsur budaya baru dalam satu masyarakat berbeda dengan menyebarkan unsur budaya baru dalam berbagai masyarakat yang lain. Menyebarkan sesuatu yang baru dalam masyarakat Jawa itu berbeda dengan menyebarkannya ke Eropa, Australia, Amerika, dan sebagainya, Bapak sekalian. Karena di sana ada aturan-aturan yang harus kita ikuti ketika kita ingin menyebarkannya. Contoh lanjut, Mas Mbak. Nah, ini sekedar beras kencur. Mungkin kita tidak pernah melihat susu sebagai inovasi, Bapak sekalian. Tapi inovasi, Bapak sekalian. Kita biasanya beli beras kencur itu kan ada mokinongnya itu, ya kan. Kemudian wah, dia yang meramu, kemudian kita minum sambil ngobrol sama bakule gitu kan, apalagi lah bakule ayu gitu kan, nah itu tambah suwe ngobrolin gitu kan. Nah kalau tapi dengan adanya beras kencur yang seperti ini, ya, wah lain, ya. Kehadiran bakul tidak harus ada, kan, ya, bisa disimpan di rumah kapan kita perlu kita. Ini sebuah inovasi, tidak mudah loh, ya, membuat beras kencur itu menjadi ya, bubuk, ya, sehingga kemudian bisa kita seduh dan jadi beras kencur. Ini sebuah inovasi perusahaan jamu. Nah, kita harus sadar yang namanya inovasi itu perlu lagi-lagi biaya, dan yang bisa membiayai adalah perusahaan. Nah, di sini kita perlu sadar nanti. Lanjut Mas, Mbak, slide-nya. Parem, ya, ini Bapak yang suka pegel-pegel, suka pareman, ya kan. Sekarang ada parem besar kencur, ya kan.
Ini inovasi pun Bapak sekalian. Jangan dilihat sopo ini dengan begini ini bisa diekspor. Ya, ada standarisasi, ada hal yang bisa dinilai oleh semua dipantau. Kalau di barat itu dilihat ukuran-ukurannya, ada aturannya, nggak bisa kita jual begitu saja. Jadi ini sebuah inovasi yang sangat penting. Ya. Parem, beras kencur apa bukan unsur budaya Jawa? Setahu saya kalau unsur budaya Jawa itu, ya, saya waktu kecil juga sering diparomi, ya kan. Tapi sekarang nggak pernah saya berisi, ya. Tapi kemudian beras kencur masih. Ya. Nah, upaya menjual barang beras kencur dalam bentuk kemasan merupakan sebuah inovasi. Tidak hanya pada isinya, tetapi juga pada kemasannya, Ibu dan Pak sekalian. Perlu ilmu kemasan, gitu. Ya. Oke, lanjut, Mas dan Mbak. Tolak angin, jangan ini biasa, Ibu Pak. Ini kan obat herbal. Kita ini kan punya herbal banyak, kan? Tapi pernahkah kita mengingat bahwa tolak angin itu adalah sebuah inovasi? Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi inovasi itu tidak harus mulu-mulu goncewu, bukan saya meremehkan. Gamelannya boleh fine, bagus sekali, tapi jangan remehkan yang begini ini juga inovasi dan tidak kalah sulitnya. Ini memerlukan ahli kimia paling tidak, ya, untuk bisa membuat ramuan, ya, obat herbal macam plus madu, ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin nggak suka madunya, ya. Kecuali bapak-bapak gitu kan. Ya. Karena kalau madu asli katanya pahit. Oke. Kemudian ada tolak linu. Ada tolak linu. Ya. Ini juga sebuah inovasi, Bunda Pak, ya kan? Bahkan judulnya aja sebuah inovasi. Tolak linu, ya kan? Menarik menurut saya. Saya tidak promosi perusahaan jamunya, ya. Tapi saya ingin menyatakan inilah sebuah inovasi, Bapak sekalian. Dan di barat sana inovasi dalam obat-obatan itu luar biasa. COVID itu menghasilkan inovasi. Ya. Baik, inilah contoh sekedar bagaimana inovasi sebenarnya telah ada dan pada unsur budaya kita, hanya mungkin kita tidak pernah menyadarinya sebagai inovasi. Dan itu memerlukan partisipasi perusahaan. Kita lihat bagaimana Coca-Cola. Ya, jadi beras kencur itu perlu hurufnya dibuat seperti ini, bukan Pak sekalian, ya kan? Beras kencur tulisan Arab, itu toh. Ya, beras kencur tulisan Cina, gitu kan? Beras kencur tulisan Korea, mestinya begitu. Ya, seperti Coca-Cola ini, ya kan? Coca-Cola ini beredar di negara-negara lain. Ya, kita tahu Coca-Cola, betul nggak kita biasa karena ada logonya yang khas yang kita tahu. Nah, ini sebuah inovasi, Bapak sekalian. Ini cerdik, ya, cara pinter untuk menjual barang sehingga kemudian mengglobal tapi sekaligus melokal, itu Bapak sekalian. Ya, karena untuk bisa mengglobal itu kesananya kemudian harus localize, ya, supaya dikenal oleh orang lokal. Apalagi kalau di negeri yang hurufnya berbeda. Ya, Coca-Cola sangat sensitif pada ini. Dan ini contoh yang sangat bagus. Ya. Kita dalam melakukan difusi perlu mencontoh cara-cara begini. Ya. Dia melakukan difusi tapi dengan adaptasi, Bapak sekalian. Ya. Coca-Cola itu sendiri sebagai minuman adalah inovasi. Ya. Bagaimana itu bisa mengobati kehausan yang luar biasa. Ya. Dan ternyata sangat cocok. Ya. Dan kemudian dikalengkan, dan wah, sekarang sudah luar biasa. Nah, lanjut Mas Mbak. Ini saya kira hampir selesai. Proses Bujekwana, proses budaya Jawa Jengkon adalah tugas orang Jawa dan mereka yang mencintai budaya Jawa. Siapa mereka? Antara lain pemerintah di wilayah budaya Jawa di Indonesia. Paling tidak di DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itulah wilayah budaya Jawa. Jadi pemerintah di situ ya, perlu ya, mendukung dan menggiatkan proses budaya Jawa Timur. Kemudian organisasi berbasis budaya Jawa, contohnya Kejawen. Nah, itu juga jangan dilupakan. Filsafatnya ada di sana, ajaran-ajaran keagamaan kepercayaan yang luhur ada di sana. Nah, itu menjadi penting untuk dilibatkan dalam Bujekwana, budaya Jawa Jengkon. Kemudian organisasi untuk budaya Jawa.
pepadi, Senowangi, ya kan, dalang, wayang, ini perlu dilibatkan, ya kan. Perusahaan unsur budaya Jawa, ini kemudian Pak sekalian, mungkin kita lupa melibatkan Danar Hadi, batik keris, Sido muncul, ya toh, ya, jago-jago, itu padahal penghasil budaya Jawa, unsur budaya Jawa yang penting, yang mudah sekali mengglobalkan karena mereka punya duit. Ya kan? Kita tinggal mensupport ide mereka, ya, apa yang telah mereka lakukan dengan semangat yang lebih besar. Ya kan? Nah, kita mungkin agak melupakan ini pengusaha-pengusaha yang sebenarnya tanpa bicara tentang budaya Jawa Anjayeng Pawono, mereka sudah mempraktekannya walaupun unconsciously, secara tidak sadar. Ya. Nah, kemudian ada individu pecinta budaya Jawa, kolektor batik, kolektor keris, dimanapun berada. Saya kira di antara kita ini mungkin banyak kolektor kerisnya, kolektor batiknya, ya kan? Nah, ini juga ya, perlu dilibatkan karena mereka sangat mencintai produk budaya Jawa. Jadi proses Pucing Wana perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, selalu dipantau dan dievaluasi. Terakhir, Bapak sekalian, Kongres Budaya Jawa ini perlu kemudian nantinya selalu menerima hasil pemantauan proses Pucing Wana, mengevaluasi hasil dari proses Pucing Wana, dan memberikan arahan pada proses Pucing Wana itu sendiri. Makaten Ibu dan Bapak sekalian, atur kula nun sewu nyuwun pangapunten menawi wonten pangapunten kula ingkang kirang ranani ing penggalih. Matur sangat nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Profesor Hedi, dumateng paparan ingkang sampun katuraken wonten ing sesi menika, dan untuk para peserta panel pada sore ini, apa yang disampaikan Prof. Hedi sangat penting, terutama memahami Sabtogat itu sendiri sebagai guidelines untuk bisa menjayeng bawonokan budaya Jawa. Tadi di akhir-akhir sesi ada beberapa strategi, tapi yang paling penting adalah kecerdasan kita di dalam berinovasi, baik secara lokal maupun secara internasional. Itu nanti bisa diekspor kembali. Semoga aja nanti kita punya cukup waktu untuk itu. Untuk selanjutnya kita akan teruskan panel ini kepada pemateri yang ketiga, yakni panjenenganipun Bapak Rahmat Joko Prakoso. Ya. Beliau lahir tanggal 16 Mei 1985. Oh sorry, 1965 atau 85. Remaja. 30. Tapi memang kelihatannya masih seperti anak muda. Oke, yeah. Lalu menyelesaikan studi S1 di STSI Surakarta tahun 1991, menyelesaikan studi S2 di ISI Surakarta tahun 2006. Sekarang sedang menempuh S3 pada FISIP UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Sejak 1992 bekerja sebagai dosen jurusan tari STKW Wirwatikta Surabaya, dan beliau juga aktif menulis fiksi, artikel ilmiah dalam jurnal, buku, dan majalah. Selain itu aktif dalam kegiatan sastra dan pertunjukan tari di berbagai kota. Aktif dalam komunitas wayang orang Tribuana. Aktif dalam paguyuban pengarang sastra Jawa Surabaya dan aktif sebagai penata tari. Nah, di sini panjenenganipun Mas Joko Prakoso badhe ngaturaken materi membaca kode-kode jiwa Jawa dalam kebersamaan tutur menyehari. Ya, jadi ini nanti kita akan dapat ilmu dari panjenenganipun untuk bisa membaca kode-kode.
jiwa manusia Jawa. Tapi sebelum itu sepertinya Mas Joko Prakoso ini harus digambui. Gambunya apa ini mau disampaikan sendiri oleh Mas Joko. Yun ngapunten Mas Widodo Basuki kula aturi minggah panggung sekedap ngaturaken dalam kebersihan. Ini gangguan dulu. Monggo Mas Widodo Basuki, Mas Widodo Basuki kula redaktur Linggon Jayabaya. Bismillah, muruk-muruk datolah cahya muruk Rasulullah. Allah mobbah sajroning rasa, Allah musik sajroning urip. Badhe kula ajak panjenengan sami nyekar dandang kula gresian. Sajaipun kersanipun panjenengan sami menika gumregal malih, monggo mangke dipun senggaki nggih. Pokoknya gaya ngoten. Sampun suruh sang Prajanggapati pan gegenten cayane yang condro nuli dipun tanggapake ing wayang gedhog sampun miwah topeng wayang karucil yo lan ugi wayang purwa tandane wong ngidung lan ugi ringgit jarmo sang pandhita enting sukanipun sang resi wis antuk pitung dina yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua mau cari saling ngantuk ya. Kata Jawa, orang Jawa sebenarnya sangat bersahaja sekali mengartikan Jawa. Jawa itu dari kata Jawi yang artinya adalah induk banteng yang mengasuh anak-anaknya dengan perasaan gemati. Gemati itu gemati. Hati sing digegem. Gak mulai, gak rempo, gak boleh, tapi hati sing digegem. Nah, itu ada 3 kata kunci. Jawa, Jawi, Gemati itu ada kata kuncinya mana? Rasa. Mana rasa itu menjadi pusat kehidupan orang Jawa. Ini mengingatkan kita pada Belanda. Pupuk Kinanti, ke-9 Serat Belanda itu karya Paku Buwono Kirang Banter. Yang sangat menekankan, memfokuskan kata gegulan kalbu.
kulino nggak coba biasanya ngene ya. Jadi kepulang kalbu. Nek cara pesantren urip iku dikolbun. Artinya bolak-balik menggunakan hati untuk mengelola hidup. Nah, bahwa dalam kehidupan orang Jawa intensitas dan totalitas rasa untuk membangun intelektualitas, kecerdasan hidup, membangun dan mengembangkan daya hidup itu untuk membangkitkan yang namanya hidup yang mandiri, yang disebut dengan kaprawiraan, atau mungkin bisa kita kaitkan dengan kasudiran, keberanian yang benar-benar meluap-luap. Kaprawiraan, kasudiran menjadi sangat penting orang Jawa. Itu di hati, dalam kolbu. Untuk itu orang Jawa harus tak prihatin, selalu menjaga kesedihan atau kepedihan Nabi. Artinya sing perih, kepedihan itu selalu dijaga. Untuk apa? Agar selalu eling lan waspada. Kenapa kepedihan Nabi? Wong nek lara ati simpen terus dendam. Nah sampai duwe sing jenenge buku penginting-inting awas konyo ini. Sakit hati, kepedihan hati yang luar biasa, maka muncul yang disebut dengan prihatin. Nah, prihatin ini membawa orang Jawa untuk selalu awas, eling, waspada. Jadi pentingnya di situ. Terdapat kita kata penting, rasa tapi batin, yang menjadi kode utama untuk menengarai jiwa Jawa. Batin itu cenderung dimaknai sebagai rumah yang sangat teduh bagi meleburnya hati dan perasaan. Walaupun dalam terminologi tertentu, hati, rasa, batin memiliki dimensinya sendiri. Sehingga pada beberapa percakapan, hati juga disebut dengan mana, yang memiliki makna ganda. Mana bisa berarti piranti menghidupkan rasa. Mana juga bisa diartikan sebagai melepas anak panah. Demikian pula kemudian kalau ada orang mengguru manah, bukan berarti hanya berguru melepaskan panah, tapi sebuah pribadi Jawa harus memiliki tekad untuk memberikan peluang bagi hatinya belajar hidup dalam dimana kehidupan. Turu kono seneng hati, kono seneng mayang-mayang. Artinya apa? Hati ini dibuka pengembaraannya untuk merasakan hidup yang dihayati, sehingga apa? Memahami benar yang disebut dengan dilema kehidupan. Itu yang dinamis. Hati ketika diulang menjadi kata hati-hati memiliki makna yang berbeda. Dimaknai menggunakan hati dalam dua dimensi, menggunakan hati berkali-kali hingga mencapai tingkat kewaspadaan tertentu, menggunakan hati untuk mencapai ketajaman perasaan. Jadi hati-hati sebenarnya bukan hati-hati cuma hati-hati kono. Nampaknya sederhana ya, tapi mari kita hayati kembali kata hati-hati. Berarti menggunakan hatinya ini berkali-kali. Ini yang kadang-kadang kita lupa dalam kehidupan sehari-hari. Hati-hati sama, terus hati-hati tuh, buyar. Nah, untuk itu maka kemudian apa? Oleh karena itu orang Jawa harus melakoni poso yang secara populer diungkapkan dalam istilah cegah dahar lawan guling. Tidak mengumbar nafsu, harus memperbawa nafsu. Nah ini yang sing rada angel, apalagi orang kayak saya ini tadi katakan isi arek sampel banyak. Jadi apa cewek lipat kelangiatan non dipates berbunan-bunan. Ini memang sulit. Maka kemudian di dalam kehidupan sehari-hari kita itu gampang untuk membatasi supaya kita tidak terjerumus dalam bisa mempernakuti. Sebenarnya nafsu itu hanya menimbulkan senang
sing muncak kelemetan. Seneng ning sak kelemetan. Dikelatek nisan, wis pisan wis ilang wis. Nah, kemudian marane wong sak kelenteng rekasane seketiga serendeng. Rasane marem itu mek sak kelenteng sebiji ranyu, tapi ketik rekosone saraya awake itu ya seketiga bundeng setahun. Yang ini kemudian orang Jawa itu kapan pedesaan itu penuh sangat perhitungan sekali dengan menggunakan kolbunnya, di kolbun sih. Mau apa selalu direnungkan, dibayangkan, mengandaikan, dan kemudian mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan. Karena tadi naik golek marem itu nusak rendeng. Leh rekoso sak ketiga sak rendeng. Kita bayangkan aja senengnya kecil itu, tapi kemudian kita itu kerja setahun tidak hanya untuk membeli kesenangan yang namanya musik ini penting. Maka berbagai praktek melakoni yang direfleksikan dalam rentetan istilah mertopo, ono topo nyepi, topo rame, ya. Mungkin sekarang dimensinya berbeda, tapi saya akan mencoba melihat jiwa Jawa itu bagaimana nanti akan menjadi spirit, bagaimana kudu kuliah, bagaimana itu. Mari kita renungkan kembali gitu ya. Sehingga terdapat apa istilah topo broto, tarak broto, lelono broto. Nah, topo broto ya wis kaya kodok di dalam tempurung kaulan yang tinggi, kaya pitik angrem supaya ndoken atas kabeh ya aja medun ke petarangan. Nah itu istilahnya seperti itu, maka dia harus siap dengan itu. Nyepi itu menjadi bagian penting untuk membangun kekuatan batin untuk mencapai yang disebut pangintening batos. Pangintening batos. Ini kalau kita ngarep jangan ngomong inten lah ya. Sehingga di dalam batin kita itu terbaik ada menemukan banyak intan-intan, sehingga mata batin kita itu tajam intan, seindah intan, yang kemudian menimbulkan pesona, ada karisma. Orang-orang di desa-desa itu gampang pangintening batos. Yang ini mungkin tidak pernah dibahas dalam sarasian ini. Biasanya ini gunung kuningan. Saya waktu sedang merdukun kuningan. Coba, oleh hati sudah diinter, kowe dadi wong oke. Apa itu wong oke? Wes pertanyaannya wakil bisa 16 SKS. Panginten batos inilah yang kemudian menjadi dasar intelektualitas orang Jawa, karena dalam batin telah padat dengan inten-intening batos. Ini menuntut setiap pribadi Jawa menjadi wong estik peningale. Bahasa-bahasa ini sering kita dengarkan ya, estik peningale gitu ya. Ini sing rada angel dipahami oleh kita sekarang. Tapi saya coba melihat ini sebagai kode. Bagaimana orang Jawa itu menjadi cermat, bijaksana mengalami sebuah peristiwa. Kemudian ada seperti paningale itu kemudian ada istilah lantik ing panggaito, momot rasane wening budine. Lantik ing panggaito. Nah, inten-intening batin itu sudah populer, tapi kita tidak tahu bahwa itu intan di dalam kehidupan batin kita. Sing pertama, landep orang ngakoni, luhur datang ngumpul-ngumpuli, banter orang lancani, pinter orang pinter. Yang itu kemudian kita menjadi wong sing alus jakmiko, luhur budane. Ya ini disebut dengan pribadi bahmana. Wong gede orang tak gede gitu ya. Itu yang menjadi sangat penting apa? Orang yang lembah mana itu rasa diajari bosok romo gak usah kok. Dia nanti akan merangkai sendiri kata-kata sehingga orang lain itu menjadi tersandung dengan merendahkan dirinya.
Saya merasa kok sampai umur 50 tahun orang tua saya nggak pernah ngajari basa krama. Tapi kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang terhormat, yang kita hormati lebih tua, lebih berilmu, akan muncul rangkaian kata-kata dengan sendirinya karena lembah mana tadi Injil Kanjeng. Dan nggak pernah dia ngajari itu. Mari kita lihat diri kita ya, kita meraba kembali kepribadian kita. Dari mana asal usul orang bisa merangkai kromo Injil itu? Diajarin sekolah 6 tahun SD gak nyender belas. Tapi ketika lembah mana sebagai dasar untuk meletakkan tata krama bagaimana menghormati orang lain yang lebih sepuh, lebih berilmu, maka dia merasa dirinya rendah, hatimu lemah. Tapi aja kok bagus ngono. Oke, mana jasmine alus pinter nulis. Nah itu cita-citanya wong Jawa itu alus pinter nulis. Nah sekarang ya nama kapujangan ini rada repot boleh. Kayak gue ini kakak cangkem tapi gak tau nulis. Menjadi rada kasar ya, rada kasar ya. Gak apa-apa sih gak cangkem awal diri. Nah itu yang kemudian kalau kita bicara Plantipe Panggra itu terdapat unsur anggit dan atik. Ini dasar-dasar kreativitas Jawa ya. Anggit bersumber kreatif yang dapat melahirkan sesuatu yang baru. Saya sangat ingat Pak Kasman dengan wayang kubahnya, anggitan yang luar biasa. Para pujaga-pujaga anggit berbagai macam tembahan ini luar biasa. Ini dari anggit. Maka kemudian dalam kesenian dan kebudayaan itu ada istilah yang disebut sanggit, gesang anggit. Kehidupan imajinasi dan kehidupan kreatif di dalam aspek pikir kita. Kita selalu mengandaikan sesuatu begitu. Nah ini yang kemudian kita seringkali lupa. Bahkan sebenarnya dalam kedatangan sehari-hari itu anggit oleh Jawa. Kalau mau jenis kurang hitam lah. Nah. Kemudian ada unsur atik. Atik ini adalah kerja kreatif membongkar bentukan lama menjadi bentukan baru melalui proses otak atik atuk. Duduk otak atik atuk. Otak ini membongkar kembali bentuk-bentuk yang ada, kemudian direkonstruksi lagi menjadi bentuk struktur yang baru sehingga berbeda dengan bentuk yang lama. Nah, cara canggih modifikasi. Jadi sekarang kita itu kalau melihat sepeda motor lama-lama, udah macam-macam itu anak-anak muda-muda itu kan sudah hati-hati. Ustawa mereka kok digeraji bilas gitu, dicek lagi, mesinnya dibongkar lagi. Ini aneh, sudah hati. Saya rasa ini bakat-bakat yang kemudian perlu kita jiwai kembali dan kemudian kita sapa kembali sebenarnya. Yang kalau tadi Prof Edi tadi jelaskan zuhur, parem itu, ini karena subjektif sebenarnya. Nah itu memang kerja otak atik atuknya itu luar biasa. Nah ini yang kemudian kita mencoba kembali. Kita mengambil kode-kode yang kode-kode yang sederhana. Yang sebenarnya biasa kita ketahui, kita dengar, tapi tidak pernah kita perhatikan dan mencoba menenangkannya. Anggit tadi kita bisa melihat bahwa ada proses kreatif yang diawali dengan mempersepsikan bentuk, menemukan kedalaman makna. Kemudian menciptakan bentuk yang berbeda dari bentuk otentiknya, maka dalam proses ini tentu dan tadi kita katakan ada sanggit tadi, gesanging anggit, kehidupan pengandian yang luar biasa. Nah, Momotroso mampu menampung menerima beban psikologis sebagai pengalaman kejiwaan yang penuh intensitas, padat dan utuh dalam hidup yang dihayatinya. Sehingga inilah yang kemudian melahirkan kata tetek tanggung. Kalau bahasa keratonnya wong kudu tetek tanggung. Tanggung itu pilih tanding.
Tetek itu punya atek-atek yang kuat. Tak itu berani menjawab tantangan hidup. Ada kode-kode yang luar biasa yang sudah itu kita baca kembali gitu ya. Nah, oleh karena itu orang Jawa itu di dalam Ki Ageng Surya Utara ya, saya kutip sedikit gitu, bahwa beliaunya membagi rasa itu menjadi 3, rasa petek, rasa tentrem, rasa langgeng. Ini agak sulit ya, ini kalau saya maksudnya Prof. Hedi yang mudah-hati. Oleh karena itu orang Jawa mengidolakan figur wong sing sabar, narimo, wani ngalah, anteng jiwa, ora kakean saben. Kekuatan rasa ini yang memandu orang Jawa tetap arif menyikapi perubahan owah ing siri kahanan. Maka orang Jawa akan selalu nututi paning alam, manut kadiwasaning kodrat. Artinya setiap orang punya kemerdekaan untuk bersikap berdasarkan kedewasaannya masing-masing. Jadi mungkin orang Jogja dengan Surabaya berbeda dalam menanggapi perubahan alam. Menanggapi COVID kemarin Surabaya itu enak, mati Pak Putus, umpatnya itu. Tapi orang Solo, orang Jogja akan jadi berbeda cara menanggapinya. Ada yang sangat matang di dalamnya. Nah, kita juga kemudian mencoba melihat kode-kode jiwa Jawa dalam gagasan tentang dunia. Jawa itu selalu menghayati dunia dalam dualitas yang selalu terpasangkan secara abadi. Terungkap dalam istilah jagat aga, jagat halus, rogo sukmo. Ada yang tan kasat moto dan kasat moto. Wong Jawa itu selalu moto uripe ing bebrayan agung. Kenapa? Jiwa Jawa itu guyub rukun dan selalu menghidupkan hidup makmur, rukun dan damai di dunia. Kemudian setelah itu kemudian selalu mendambakan dirinya mati dalam kesempurnaan, kemudian katrem bangun ing alam langgeng. Dunia panah menuju alam langgeng, maka kemudian guyonane arek-arek Surabaya. Urip ku yo sugih bondo donya, kuat Trabisana. Menelek mati, merebut waktu saat itu diladeni Ndoro itu. Mari kita lihat ini ya. Kata Songo ini sebenarnya kunci Babano Songo. Rabi Songo artinya apa? Bisa meleburkan dan mengelola dirinya di dalam mengendalikan Babano Songo itu. Berarti bicara tentang nafsu. Kenapa itu istilah mati? Kok itu Torah itu seperti itu? Orang Jawa itu selalu yakin bahwa leluhurnya itu selalu menjangkung anak putu. Susah kayak apa terus kirim donga kenduren nek kareng kuburan. Karena apa? Yakin bahwa orang Jawa itu ketika mati muga-muga diparingi iso jangkung anak putu. Nah itu di dalam ajaran agama pun juga ada seperti itu, dan itu sesuatu yang istimewa. Jagat alit, jagat agung merupakan manifestasi meleburnya diri pribadi orang Jawa dalam tatanan kehidupan masyarakat luas yang hidup bersama dalam tatanan bawono-bawono yang dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan mengakar berat budaya agung. Jadi dirinya kita, saya itu pribadi ini, saya tidak hidup sendiri. Saya hidup dengan yang lain dan sesuatu. Nah, yang lain dan sesuatu ini yang kemudian kita pertanyakan, apa kok sesuatu kembali pada sing tan kasat moto tadi. Kalau demit, wewe, boga, lan sapi turutipun. Dalam dunia batin Jawa, jagat alit merupakan refleksi dari pemahaman mendalam tentang tubuh dan jiwa yang dihayati sebagai dunia kecil yang harus siap menjawab tantangan hidup dalam dunia besar yang disebut dengan jagat agung. Terdapat dua istilah penting dalam menggambarkan kelompok jagat alit dan jagat agung. Yang satu, curigo mancing barokodo, bahwa diri pribadi kita itu harus melebur dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam RT
RT, RW, kemudian desa, kemudian lingkungan kantor dan yang lain. Ini curiga mancing warongko bahwa kita itu sebagai orang yang kecil, bagian kecil dari bagian yang lain yang besar. Kemudian ada isbat kodok memenuhi lainnya. Mestinya kodok itu kan masuk lainnya. Tapi tidak boleh orang Jawa harus mengatakan kodok kudu memenuhi lainnya. Artinya apa? Kudu iso mengku, iso ngerengkuh dunia yang besar ini dalam dirinya. Ini yang kemudian dalam konsep-konsep fenomenologi barat mengatakan orang yang mendunia, ngerengkuh jagat gede di dalam dirinya. Nah, kodok memulai lainnya, karena leng itu lebih besar dari kodoknya mestinya, tapi kemudian isbatnya kodok memulai lainnya. Nah, terus kita melihat lebih detail kode-kode jiwa Jawa dan kepribadian dalam percakapan sehari-hari mengukur kepribadian Jawa dengan istilah yang sangat sederhana. Panjenengan durung Jawa, artinya mbok apa? Mbahno ae. Artinya memang belum paham dengan dirinya di dalam tatanan-tatanan Jawa. Jawa itu ngerti itu banyak. Kemudian ada Jawa itu macam-macam. Jawa iso ngerti, iso mati. Orang Jawa. Nah, orang Jawa ya gak ngerti unggah-ungguh macam-macam itu ya. Gak Jawa. Malah langsung gak Jawa belas. Tapi kemudian muncul istilah sekarang Jawa nih. Ini istilah-istilah yang sebenarnya untuk mengukur kepribadian Jawa. Gak usah macam-macam, gak usah tapi istilah Jawa udah. Yang itu kemudian kita melihat bahwa dalam konteks kebudayaan dan agama kita melihat ono Kristen Jawa, Islam Jawa, macam-macam gitu ya. Wong Jawa kudu ngerti jembar dadane, jembar ngalane, lantip pamikire untuk mencapai apa? Tataran urip sing pekik uripe, hidup tanpa cacat. Secara moral, secara tatanan. Wong pekik tenang. Ini yang kemudian dikatakan menjadi opini di situ sebenarnya. Dan saya yakin setiap satu lingkungan pasti ada yang disebut wong pekek. Dia bisa menjadi teladan bagi siapapun juga. Ini saya rasa diidolakan oleh orang Jawa bagaimana dimanapun juga dia harus pekek. Bisa dilihat banyak orang. Oleh karena itu orang Jawa itu selalu mikir dhuwur, mendem jero untuk semua urusan yang terkait dengan martabat. Jawa jarang sekali menyalahkan orang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari menyampaikan kritik tentang perilaku sosial dan lain dengan kata ilok ora ilok. Ungkapan ini merefleksikan nilai pantas, kurang pantas, tidak pantas. Pantas ora pantas, patut ora patut. Kira-kira nek dituju siji ngrabi rondo 5 arah pantes iki. Nah, ada ukuran pantasan yang itu kemudian ini disebut dengan kode etik Jawa. Kode etik Jawa. Gak ono tulisane, gak ono ulang-uruke, gak ono tembange. Pantes gak ya? Lek aku umur 50 iki kemudian pacaran karo arek SMP atau SMA. Pantes iki. Iya nek nyukur lanang wedoke pantes, tapi kemudian nek nonton gitu wis kudune ngomah-ngomahke anak putu kemudian isih pacaran dhewe kan ora pantes itu, ora patut. Itu yang kemudian kita melihat Jawa itu sederhana sebenarnya, tapi kemudian kalau kita menghayatinya lebih dalam akan lebih bisa ngepawak model itu. Maka kemudian ada istilah ngono yo ngono ning ojo. Ngono ya ngono ning aja kita ya untuk bahasane rada kejepang-jepangan gitu ya. Ngono ya ngono ning aja ngono gitu ya. Ini wong gampang oleh ning aja ngono. Ini kode etik yang luar biasa yang kemudian jiwa Jawa ya seperti itu. Kemudian kita juga sedikit tentang Jawa dan keindahan. Gagasan tentang keindahan itu terkait dengan kebiasaan menciptakan karya seni, berekspresi dalam kesenian dan menikmati kesenian.
Kesenian itu alus angrawit. Ini merupakan kriteria seni yang dipersepsikan sebagai seni yang baik. Alus angrawit merekspresikan bahwa dalam seni terdapat garap bentuk-bentuk yang dicapai dengan kerumitan bentuk dan kecanggihan teknik. Jadi kalau kita cakil kan elek ya, tapi bagaimana dia orang Jawa nggarap cakil, tataan cakil itu dengan tata sunggen yang luar biasa. Bukan yang mengerikan gitu ya, tapi tetap halus apik gitu. Nah ini yang kemudian kita menjadi kesenian itu menjadi bernilai. Bagaimana metalor keris itu dengan garap yang disebut dengan pamor, dengan melempurkan berbagai macam besi. Ini sebuah ilmu metalor yang luar biasa. Nggak tahu teorinya apa ya, tapi kemudian tiba-tiba keris bisa dibernilai. Ternyata karena apa? Karena menemukan titik laras yang paling tepat untuk bisa mendirikan keris dengan ujung keris itu. Nah itu kan butuh ketajaman rasa, keterlatihan dan sebagainya, menekan itu. Kualitas ini yang identitas inilah yang menjadi bagian penting di dalam membangun politik identitas dalam pergaulan global. Keris itu Pak Jawa, Masio, Kalimantan, Sulawesi keris, Sumatera keris, tapi keris itu tetap dari Jawa. Kemudian kita tidak asing dengan istilah Wirogo, Wiroso, Wiromo. Nah, itu yang kemudian kita bicara tentang Wirogo. Itu artinya rogo kang luwih, artinya padat dengan intensitas dan pengalaman, punya keterlatihan. Yaitu kalau penari, kalau di sini Dr. Mariono itu penari anuman terbaik. Kenapa bisa begitu? Karena ada keterlatihan, ada intensitas perasaan dan sebagainya. Kemudian ada Wiroso, punya rasa yang linui, rasa sing linui dia tuh. Dia sangat peka. Kembali pada pengertian tadi inten-inten atas tadi itu yang menjadi sangat penting. Yang kemudian bisa melihat bagaimana dengan wirasa itu membuat wirama. Ngatur. Jadi wirama, jadi. Nah ini yang kemudian menjadikan kita punya kesenian yang anti-hukum. Wirogo, Wiromo, Wiroso itu kemudian sampai meramah pada yang lain. Kemudian ilmu wong saya ilmu kanuragan, ilmu kebatinan. Sehingga ada istilah Ponorogo, Jatirogo. Nah, ono urip sejati ning urip. Ini yang kemudian kita lihat bagaimana orang Jawa maknai hidup. Tapi kemudian orang Jawa enak kok dilontarkan dengan guyonan. Jati ning urip ning ndi ndone, sejati ning urip ning ndi parane. Wangsulane enak. Sejati ning urip iki ana alas liwang liwung. Sejati ning pati iku, jati ning pati iku lebok nang omah dadekno meja lan kursi. Kita dibalik kayak gitu ya, tapi sebenarnya tidak. Bahwa hidup itu dan mati itu harus membawa kemanfaatan. Hidup jati ning urip ning alas liwang liwung ya ini. Dalam dinamika hidupnya alas liwang liwung kita tidak tahu apa-apa. Tapi setelah jati mati, ya dadekno meja kursi, asas kemanfaatan. Bagaimana hidup kita itu bermanfaat setelah kita meninggal itu untuk bermanfaat bagi generasi berikutnya. Saya rasa prinsip-prinsip ini yang kemudian perlu kita pegang kembali untuk melihat diri kita menjadi Jawa yang kemudian harus anjayeng bawono, kodok memulai lagi. Jawa yang mendunia itu seperti apa sih jiwanya? Saya rasa ini yang menjadi sangat penting. Kemudian kita melihat ada beberapa yang kata kunci ya, kode-kode yang kemudian ada Jawa yang anda pasor, Jawa ngerti, jembar dadane, jembar nalari, lantai pamikiri, pekik uripe. Kata kunci seperti itu ya. Kemudian ada panging tening batos, mata batin yang tajam. Topo broto, tarak broto, lolono broto. Kemudian lukit paning alam, anut kadebasaning kodrat. Nah itu banyak sekali. Kemudian kunci yang paling penting di sini bahwa kita itu harus punya kaguman adiluhur. Apa prinsip hidup itu? Kemudian kita pada bahwa hidup manusia itu
harus mimbui karena enggak jagat memayu hayuning bawa. Ini menjadi kata kunci yang kemudian kita melihat bagaimana Borobudur diciptakan itu yang kemudian memberi manfaat berapa puluh juta orang hidup dari Borobudur ya. Yang namanya gamelan itu berapa pajak dihidupi, berapa sinden dihidupi, berapa dalan dimakmurkan. Ini karya monumental. Kenapa? PJ-nya satu kegulang kalbu untuk menciptakan karya-karya monumental yang kemudian bisa mendunia. Nah, saya rasa Jawa untuk bisa mendunia Anjayeng Bawoni, saya rasa perlu yang sebutnya bulan kalbu dengan apa? Mawas kiri, awas kiri dan sebagainya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajan luar biasa serang. Terus menopeng ingkang dipun aturaken kalian panjenenganipun Bapak